Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Danis, dan ini adikku Hanum, dan ini juga adikku Haza. Dan kami bersama TB Al-Kausar plus Banjarnegara. Kali ini kami akan menceritakan tentang kisah yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang udah pernah dengar? Siapa yang udah pernah dengar? Ayo, mana suaranya? Atau udah pada tahu? Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu? Ayo, siapa yang udah tahu? Ayo, ngacung. Ayo, Mana suaranya? Oh, ada yang udah tahu ya? Gak apa-apa. Bagi yang udah tahu, mari kita ingat-ingat lagi. Bagi yang belum tahu, kita saksikan bersama. Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Siapa yang tahu Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha. Kisah Isra Mi'raj yang menakjubkan ini diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Coba buka Al-Quran kalian. Salah satunya surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian besar tanda-tanda kebesaran kami. Jadi, ceritanya pada zaman dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jalan-jalan ke Al-Hijr. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan mengajaknya pergi ke sumur Zam-Zam dekat Ka'bah. Nah, setelah sampai di sana, tiba-tiba malaikat Jibril ini berkata bahwa dia diutus oleh Allah untuk membelah dadanya Nabi Muhammad agar menyucikan hatinya untuk bisa bertemu Allah. Ngeri nggak ya? Gimana kalau kalian sampai bertemu malaikat dan dibelah dadanya? Kalian takut tidak? Setelah hatinya disucikan oleh malaikat Jibril, kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Seperti tidak terjadi apa-apa. Saat beliau membuka mata, tiba-tiba muncul makhluk mirip seperti kuda. Lalu, malaikat Jibril itu memberitahukan pada beliau bahwa
Makhluk itu bernama Buraq, bukan burik ya. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad menaiki Buraq dan memulai perjalanannya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kira-kira jaraknya sekitar 1.500 km. Kira-kira seperti jarak dari Banjarnegara ke Batam atau sebelumnya Batam. Nah, setelah ke Masjidil Aqsa, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, untuk sampai ke Sidratul Muntaha harus melewati 7 lapis langit. Di langit pertama dijaga oleh malaikat. Dan di sanalah beliau bertemu dengan Nabi Adam. Siapa yang tahu Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia pertama ciptaan Allah sekaligus Nabi pertama. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Naik lagi ke langit ketiga, beliau bertemu Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat, bertemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima, bertemu Nabi Harun. Naik lagi langit keenam, beliau bertemu Nabi Musa. Di langit keenam, Nabi Musa senang sekali bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, tiba-tiba saja Nabi Musa sedih dan menangis. Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Nah, ternyata umatnya Nabi Musa yang masuk surga sedikit, sedangkan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang masuk surga. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pamit sama Nabi Musa dan melanjutkan perjalanannya ke langit ketujuh. Lalu, malaikat Jibril berkata, sebentar lagi kita akan bertemu Allah. Akan tetapi, malaikat Jibril tidak bisa menemani Nabi Muhammad untuk bertemu Allah. Jadi, Nabi Muhammad sendiri yang akhirnya bertemu Allah lewat hatinya. Tidak bisa manusia seperti kita melihat Allah dengan apa? Ayo, kita melihat pakai apa? Ya, mata. Setelah itu, Allah pun memerintahkan umatnya untuk sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian, Nabi Muhammad pun turun kembali ke langit keenam dan bertemu Nabi Musa kembali. Lalu, Nabi Musa pun bertanya, tadi Allah memerintahkan apa?
Nabi Muhammad pun menjawab agar umatnya untuk sholat 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi Musa pun berkata, apakah umatmu akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari? Lalu Nabi Musa pun menyarankan pada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Setelah itu, Allah pun memberikan keringanan berupa sholat yang tadinya 50 kali dalam sehari, diubah menjadi 10 kali dalam sehari. Kemudian, Nabi Muhammad pun turun kembali ke langit ke-6 dan bertemu Nabi Musa lagi. Lalu, Nabi Musa pun bertanya, apakah Allah sudah memberikan keringanan? Nabi Muhammad pun menjawab, Allah sudah memberikan keringanan berupa sholat yang tadinya 50 kali dalam sehari, diubah menjadi 10 kali dalam sehari. Lalu, Nabi Musa pun berkata, apakah umatmu akan sanggup melaksanakan sholat 10 kali dalam sehari? Lalu Nabi Musa pun menyarankan lagi pada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah sekali lagi. Kemudian Nabi Muhammad pun bertemu dengan Allah lagi dan meminta keringanan sekali lagi. Allah pun memberikan keringanan berupa sholat yang tadinya 10 kali dalam sehari, diubah menjadi 5 kali dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad pun turun lagi ke langit ke-6 dan bertemu Nabi Musa lagi. Lalu Nabi Musa pun bertanya, apakah Allah sudah memberikan keringanan? Nabi Muhammad pun menjawab, Allah sudah memberikan keringanan berupa sholat yang tadinya 10 kali dalam sehari, diubah menjadi 5 kali dalam sehari. Lalu Nabi Musa pun berkata, apakah umatmu akan sanggup melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari? Lalu Nabi Musa pun menyarankan pada Nabi Muhammad lagi untuk meminta kepada Allah. Namun, Nabi Muhammad merasa malu karena sudah meminta keringanan terus kepada Allah. Dan akhirnya, Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Nah, sekarang adik-adik semuanya, ada yang masih ingat 5 kali sholat dalam sehari itu apa saja ya? Ya, betul. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, sekarang sambil mengingat kembali, yuk kita isi yuk kuis berikut ini. Kalau sholat subuh itu waktunya kapan ya? Pagi, siang, sore, atau malam? Ya, betul. Kalau subuh itu pagi hari. Berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Bagus sekali. Selanjutnya sholat duhur. Kalau sholat duhur itu dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ya? Ada yang ingat? Ya, kalau sholat duhur itu dilaksanakan pada siang hari. Berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Wah, Masya Allah, bagus. Masih ingat semua kan ya? Nah, selanjutnya untuk sholat asar. Kalau sholat asar ini dikerjakan pada waktu apa ya? Ada yang ingat? Ya, bagus, betul sekali. Dikerjakan pada waktu sore hari. Berapa jumlah rakaat sholat asar?
Sholat asar seperti halnya sholat duhur. Ada 4 rakaat. Selanjutnya yaitu sholat maghrib. Nah, kalau sholat maghrib ini dikerjakan pada waktu apa ya? Apakah pada malam hari atau sore hari ya? Ya, kalau sholat maghrib dikerjakan pada peralihan antara sore hari ke malam hari. Sholat maghrib ini berapa rakaat? 4 rakaat? Bukan. Atau 2 rakaat? Bukan juga. Sholat maghrib dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Selanjutnya ada sholat isya. Kalau sholat isya ini dikerjakan pada malam hari dan jumlah rakaatnya ada berapa? Ayo. Ya betul, sholat isya ini jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Sama seperti sholat duhur dan sholat asar. Ya, alhamdulillah. Ternyata adik-adik semua masih ingat. Mari kita kerjakan sholat wajib dan jangan sampai terlambat ya. Nah, demikianlah kisah tentang Isra Mi'raj. Kita jangan sampai lupa sholat ya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.